Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhlasul Amal. Saya mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam atau Al-Ahwal Syakhsiyah. NIM 19210185. Baik, di sini saya akan mencoba menguraikan kembali apa yang sudah didiskusikan pada mata kuliah fikih muamalah hari ini, yaitu mengenai ruang lingkup fikih muamalah. Perlu diketahui bahwasanya dalam fikih itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya ubudiyah, dan yang kedua ada yang namanya muamalah. Nah, kalau ubudiyah itu gampangannya sifatnya itu vertikal atau hal-hal yang berhubungan dengan Allah, langsung dengan Allah. Sedangkan kalau muamalah itu sifatnya itu horizontal atau sesuatu yang berhubungannya itu antar manusia, sesama manusia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian apa itu fikih muamalah. Menurut bahasa ya, fikih itu berarti paham, tahu, mengetahui, melaksanakan. Kemudian muamalah itu bentuk masdar dari wazan amala, dari wazan amala yu'amilu muamalah, yang artinya itu saling, ada makna saling pada awalannya. Jadi kalau amila itu melakukan, nah kalau amala berarti saling melakukan. Menurut penjabaran yang lain, muamalah itu bisa juga diartikan sebagai tindakan manusia dengan manusia yang lain dalam hal harta benda. Itu yang lebih terkhususnya seperti itu. Kemudian menurut istilah fikih muamalah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia yang berhubungan dengan harta bendanya, ya, seperti jual beli, kemudian utang piutang, gadai, dan lain-lain. Itu mengenai pengertian. Kemudian masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup fikih muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ketentuan hukumnya itu langsung berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hukumnya itu sudah ditentukan dari Al-Quran dan Hadis, tidak bisa dirubah-rubah atau diijtihadkan kembali, tidak bisa. Contohnya seperti apa? Seperti perkawinan. Perkawinan juga masuk, karena muamalah kan pada dasarnya itu maknanya itu kan tindakan yang berkaitan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi perkawinan juga termasuk. Terus bagian-bagian di dalam perkawinan juga termasuk seperti halnya dengan talak, iddah, kemudian ya, dan lain-lain. Itu ketentuan hukum yang langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh lainnya itu ya seperti riba.
ya riba yang dihukumi haram oleh Al-Quran ya. Kemudian ruang lingkup yang kedua itu ketentuan hukumnya itu diambil dari ijtihad para faqih atau fuqaha, yang mana beliau-beliau juga merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, jadi ada suatu masalah yang mana belum ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka diijtihadkan oleh para ulama atau fuqaha untuk membuat hukum yang sesuai dengan keadaan di zaman sekarang, seperti halnya jual beli online. Itu kan hukum asalnya nggak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu mungkin dikiaskan dengan akad assalam mungkin. Itu mengenai ruang lingkup fikih muamalah. Kemudian masuk ke asas dalam fikih muamalah. Pengertian asas itu adalah dasar ya, dasar atau pondasi. Namun dalam konteks fikih muamalah ini, asas tidak begitu harus semuanya ada atau mutlak harus ada semua, tidak. Karena dalam fikih muamalah itu harus mengikuti perkembangan dan kondisi di zaman sekarang yang sedang dilalui. Nah, mengenai pembagiannya nanti, yang pertama, asas fikih muamalah itu ada yang namanya keadilan atau al-adalah, keadilan. Jadi dalam bertransaksi, misalkan jual beli itu kita tidak boleh kan membedakan antara buyer yang satu atau dengan buyer yang lain. Misalkan buyer yang satu orang kaya, maka dihargain barangnya itu lebih mahal. Nah, buyer yang lainnya itu orang miskin, nah maka harganya itu dihargai murah. Itu tidak boleh, karena tidak menerapkan asas keadilan. Kemudian yang kedua, asas tolong menolong atau al-muawanah. Jadi dalam bertransaksi kita juga dianjurkan untuk saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga ada asas kerjasama atau al-musyarakah. Kemudian yang keempat asas manfaah. Yang kelima asas saling ridho, angtarodin. Jadi antara penjual, misalkan dalam konteks jual beli, antara penjual dan pembeli itu mereka saling ridho. Kemudian asas menghindari hal-hal yang ghoror. Ghoror itu sesuatu yang samar atau tidak jelas barangnya. Seperti misalkan kita menjual burung, kita ingin menjual burung, tetapi pas ditanya mana burungnya masih ada di langit, masih terbang. Nah, itu dihukumi jual beli yang ghoror, yang samar, karena barangnya itu tidak ada di tangan si penjual. Kemudian asas kebebasan dalam membuat akad atau membuat kontrak. Kemudian asas menyamaratakan atau al-musawah. Nah, kalau yang tadi asas pertama itu keadilan,
itu lebih terfokus kepada objek. Ya, kalau asas yang ini musawa itu lebih terfokus kepada subjek. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir asas jujur. Atau sodak, sidqu, jujur. Itu mengenai asas-asas dalam fikih muamalah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai hal-hal yang perlu ditinggalkan atau yang perlu dihindari dalam bermuamalah. Itu apa aja? Yang pertama itu perjudian. Yang kedua itu barang-barang yang samar itu, tahu barang-barang horor. Kemudian yang ketiga itu jual beli sesuatu yang haram, yang jelas-jelas haram seperti khamar atau daging babi. Kemudian riba sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran itu haram. Kemudian yang terakhir itu batil. Jadi ada 5 hal yang perlu dihindari atau dijauhi dalam bermuamalah. Ya mungkin sekian dari saya. Apabila ada keterangan-keterangan yang keliru atau kurang tepat, mohon dikoreksi kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.